Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Sugi terus berjalan di jalanan koral setengah aspal. Sugi menyusuri desa tersebut, sampailah ia di sebuah pasar. Sugi mendatangi kios burung kenalannya sesama pemain burung kicau. "Mas?" sapa Sugi ke pemilik kios. "Oh, kamu Gi. Bawa apa kamu itu? Burung ya?" tanya pemilik kios. "Iya mas, mau kujual, beli ya," ujar Sugi. "Burung apa itu Gi?" "Pleci mas sama tilang," ujar Sugi. "Lihat Gi," ujar mas tersebut. Sugi lalu membuka terpal plastik penutup kandang. "Buset, banyak banget Gi, ada berapa ekor ini?" tanya pemilik kios. "Tilangnya ada 60 mas, plecinya 90, jawab Sugi. "Waduh, sebanyak ini mas gak pegang duitnya Gi," ujar penjaga kios. "Bayarin separuh dulu aja mas, bulan depan sisanya buat beli pupuk mbah saya," ucap Sugi. "Ya kamu jualnya berapa Gi?" "Tilang aku kasih harga 7.000 aja mas, plecinya 12.000, kan mas jual tilang 15.000, pleci 25 ya kan, banyak itu mas untungnya," ujar Sugi merayu. "Plecinya 10.000 aja Gi, banyak banget rugi mas makaninnya." "Rugi pakan kalau penjualannya lambat," ujar pemilik kios. "Ya udah mas, gak apa-apa, ditotal aja dulu, bayar setengahnya, soalnya ada keperluan aku," ujar Sugi. "Ya udah, plecinya 900.000 kan 90 ekor dikali 10.000, tilangnya 420.000, 7.000 dikali 60 ekor. Jadi totalnya 1.320.000 ya Gi. Mas baru pegang duit 600, gak apa-apa ya, sisanya bulan depan." "Iya mas, gak apa-apa." "Adik kurangnya 720 ya Gi." "Iya mas, tak lanjut ya mas, aku mau cari handphone," ujar Sugi. "Kamu mau cari handphone Gi?" "Iya mas, sama salon bluetooth buat jerat burung," ujar Sugi. "HP baru apa second Gi?" "Second lah mas, baru ya mahal." "Ini mas ada handphone bagus, mau gak kamu?" "Mana mas, lihat," jawab Sugi. "Ini handphonenya Gi, masih gas walaupun second, kemarin beliin istri mas, malah dianya gak suka, kamu beli aja." "Berapa mas?" tanya Sugi. "Ya udah gini aja Gi, hutang mas lunas gimana, yang ke 720. "Udah rugi mas itu, belinya 700 mas, belum ganti casingnya," ujar pemilik kios. "Ya udah mas, deal." "Ya udah, sini SIM-nya mas, lepas dulu, kamu beli perdana baru." "Iya mas." Sugi lalu menuju konter handphone membeli kartu perdana dan salon bluetooth. Sugi melanjutkan membeli pesanan utinya, yaitu cabai merah besar dan pupuk mutiara 3 kg. Udah semua beres, batin Sugi. Uang 1 juta yang ia bawa masih utuh. Ia membeli salon bluetooth, kartu perdana, cabai, dan pupuk utinya hanya menghabiskan uang 450.000. Pakai uang penjualan burung masih cukup. "Kemana dulu ya? Ke rumah Mbak Gatot apa ke rumah Pak Bijo dulu?" batinya. "Ke rumah Pak Bijo dululah, deket sini." Sugi beranjak ke rumah Pak Bijo sambil membawa barang belanjaannya. Akhirnya sampailah Sugi di halaman rumah Pak Bijo. Terlihat seorang gadis duduk di ruang tamu, memakai celana pendek dan tank top saja. "Assalamualaikum Mbak," ujar Sugi. "Waalaikumsalam, iya cari siapa ya?" tanya gadis itu yang ternyata adalah Lastri. "Pak Bijo ada Mbak." "Oh, nyari bapak, bentar saya panggil dulu, masuk sini," ujar Lastri. "Oh, kamu Gi ngambil kandang ya? Waduh, bawaan kamu udah banyak gitu, gimana bawanya?" "Ya bawa-bawa aja Pak," ujar Sugi. "Apa ya, gak berat Gi? Ada pupuknya loh buat mbahmu." "Gak apa-apa Pak, bisa saya bawanya." "Ya udah, bentar bapak siapin dulu ya Gi." Pak Bijo berlalu meninggalkan Sugi ke belakang rumah. Ia kembali datang membawa kandang Sugi, pupuk setengah karung dan beberapa botol obat-obatan tanaman. "Bisa gak Gi bawanya?" "Bisa Pak, santai," ujar Sugi. Mereka asik ngobrol ngalor ngidul. "Itu tadi Mbak Lastri Pak." "Iya Gi, alhamdulillah udah lulus dia, tapi gak kuliah. Gak mampu bapak kalau ngekos ke kota, mahal biayanya," ujar Pak Bijo. "Pak, saya tak pamit ya, banyak bawaan saya soalnya," ujar Sugi.
Ya udah hati-hati Agi, salam buat utimu. Iya Pak, jawab Sugi. Di jalanan yang sepi penuh dengan tanaman kol milik warga, Sugi yang sudah lelah tidak kuat berjalan memilih memasuki areal semak belukar. Ia teleportasi ke kamarnya. Kedubrak, Sugi jatuh di kamarnya tertimpa semua barang bawaannya. Sial, batin Sugi. Ia lalu menaruh semua barang bawaannya di dapur. Utinya tidak terlihat mungkin lagi di kebun. Sugi lantas menggunakan kekuatan teleportasinya kembali. Kemana Tuan? Rumah Mbak Gatot, Karanganyar. Bruk Sugi jatuh di bawah pohon esiam yang sangat besar. Mana rumahnya? Sugi berjalan di sisi hutan jalan setapak. Ia bertemu seorang lelaki parubaya. Maaf Pak, numpang tanya, rumahnya Mbak Gatot di mana ya Pak? Tanya Sugi. Oh, di ujung jalan ini dekat kok, paling 100 meteran lah dik. Jawab bapak itu. Oh, makasih ya Pak, ujar Sugi. Sambil menuju arah yang dituju, Sugi melihat sisi hutan tersebut yang terlihat rindang. Sugi sampai di sebuah rumah, berpagar tanaman merambat, rumah kecil sederhana dari anyaman bambu, dan banyak tanaman bonsai di situ. Sugi lalu mengetuk pintu rumah Kulonuon. Ucap Sugi. Krek, suara derik pintu yang dibuka dari dalam. Cari siapa ya? Tanya perempuan EBG, seumuran dengan Sugi. Oh, Mbak Gatotnya ada. Oh ada, tunggu bentar ya, ucap gadis tersebut. Sugi duduk di kursi teras memandangi halaman sekitar rumah Mbak Gatot. Loh, Sugi, masuk Giko di luar? Masuk-masuk sini, ucap Mbak Gatot. Jen. Ya nih, buatin Mas Sugi kopi, ujar Mbak Gatot. Itu cucu Mbah? Tanya Sugi. Ya Gi, ibunya sudah meninggal. Ayahnya nikah lagi. Dia milih tinggal sama Mbak daripada ikut ayahnya ke Sumatera yang sudah menikah lagi, ujar Mbak Gatot. Oh gitu, ya Mbah. Cucu Mbah Gatot datang membawa 2 gelas kopi hitam. Kopinya Mas, ujar gadis itu dengan nada sopan. Duduk sini dulu jangan. Ini Mas Sugi yang mau bantuin Mbah. Kemarin kamu nyimpen nomornya Bu Sinta kan? Iya Mbah, semalam Bu Sinta nelpon katanya hari ini mau kesini. Udah ku kasih tahu, dia pengen ketemu langsung sama Mas Sugi katanya, ujar cucu Mbak Gatot. Oh begitu, ujar Mbak Gatot. Oh ya gini, cucu Mbah namanya Rinjani, panggilannya Yani, ujar Mbah Gatot. Kayak nama gunung ya Mbah, udah pernah ke Gunung Rinjani belum? Tanya Sugi ke Yani. Belum lah, jawab Yani tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kelas berapa kamu Jen? Tanya Sugi. Yani diam malu tertunduk tidak menjawab. Sama kayak kamu Gi, putus sekolah setelah lulus SD gak lanjut, Miles katanya, ujar Mbak Gatot. Yani hanya menunduk malu. Jen, kalau kamu pengen ke Rinjani bilang ya, antara Mas anterin, ujar Sugi. Sontak Rinjani pun kaget, matanya berkaca-kaca. Entah kenapa ia senang Sugi berkata begitu, padahal itu suatu hal yang mustahil. Emang Mas tahu di mana Gunung Rinjani? Sugi menggelengkan kepalanya, tanda ia tidak tahu di mana lokasinya, hanya pernah mendengar nama gunung tersebut. Itu di NTB Mas, di Lombok Timur. Aneh aja emangnya lau yang dekat sini, ucap Yani. Oh jauh ya Jen? Hahaha, Sugi tertawa. Ya jauh lah, naik mobil aja bisa berhari-hari Mas. Oh gitu ya, siapa tahu kamu pengen ke sana. Saya tetap nganterin kalau kamu mau, ujar Sugi. Semarang. Halah bercanda aja Mas Sugi ini, ujar Yani. Mau ngapain juga ke sana Mas? Palingannya sama juga kayak di sini. Ya gak apa-apa, lihat-lihat aja, pemandangannya lebih bagus di sana mungkin daripada di sini, ujar Sugi. Terdengar suara mobil terparkir di halaman rumah Mbah Gatot. Turun dari mobil seorang laki-laki yang membukakan pintu tengah mobil tersebut. Terlihat ia seperti seorang sopir. Dari pintu tengah mobil tersebut turun wanita cantik sekitar umur 30-35 tahunan. Bodinya menawan, tidak terlalu kurus, padat, boleh dibilang montok. Memakai dress kulitnya putih bersih. Itu Bu Sinta Mbak udah dateng, ujar Yani. Ya udah Jen, buatin minuman buat Bu Sinta sama sopirnya, ucap Mbah Gatot. Yani pergi ke belakang,
Sementara Bu Sinta dengan senyuman di depan pintu melepas sandalnya dan masuk. "Kula nuwun, Mbah," ucap Bu Sinta sambil menyalami Sugi dan Mbah Gatot, disusul oleh supirnya. "Duduk-duduk sini kumpul," ucap Mbah Gatot. "Oh ya, Bu Sinta ini anaknya yang saya ceritakan tempo dulu," ucap Mbah Gatot. "Oh iya Mbah, Mas Sugi ya?" ujar Bu Sinta tersenyum ke Sugi. "Sugi aja Bu, gak usah pakai Mas, masih kecil saya," jawab Sugi. Yani datang membawa teh dan kopi. "Bu, ini tehnya, Om kopinya," ujar Yani menawarkan minuman ke Bu Sinta dan sopirnya. "Maaf Bu, tak ngopi di luar aja," ucap sopirnya. "Monggo Mbah," ujar sopirnya pamit ke Mbah Gatot. Jadi gini Bu Sinta, ceritain aja ke Sugi rincian masalah ibu. Siapa tahu Sugi ada solusi atau bisa bantu," ujar Mbah Gatot. "Iya Mas Sugi, saya lagi kena masalah. Suami saya selingkuh." Yang menjadi saya heran, di mana-mana orang selingkuh itu takut kalau ketahuan. Ini biasa aja, Jojong dia nelpon ada anak-anak di rumah. Yang buat saya heran, sebelumnya saya sama suami saya gak ada masalah apa-apa. Saya pikir-pikir lagi pelan-pelan, kok tiba-tiba suami saya jadi berubah gini. Saya bingung sebenarnya ada apa. Terus saya kesini nemuin Mbah Gatot. Kata Mbah Gatot suami saya terkena ilmu pelet yang aneh. Sampai sekarang suami saya masih seperti itu Mas Sugi. Pernah saya marah, saya ributin, tapi dia malah belah selingkuhannya. Selingkuhannya saya telepon, saya hardik dia, saya peringatkan kalau suami saya masih beristri punya anak, ia malah ngadu sama suami saya. Suami saya pulang memarahi saya, "Awas sekali lagi kamu berani nelpon atau nemuin dia." Begitu suami saya mengancam saya. Sebagai istri sahnya, perasaan saya hancur lebur. Kalau saya tidak memikirkan dua anak saya, mungkin saya udah cerai, ujar Bu Sinta sambil menghapus air matanya menggunakan tisu yang ia bawa. "Oh gitu ya Bu, rumah ibu di mana?" tanya Sugi. "Di Semarang Mas Sugi." "Gini aja Bu, saya pengen ke rumah ibu. Kalau ibu pulang saya ikut. Gak usah antar saya pulang ke sini. Biar saya pulang sendiri aja. Gak usah pulang ngongkosin ya Bu." "Niat saya nolong, itu pun kalau berhasil Bu," ujar Sugi. "Jauh loh Mas Sugi, yakin pulangnya gak diantar saja sama supir saya?" "Gak usah Bu, saya juga masih ada urusan di sana," ujar Sugi berbohong. Ayo monggo diminum," ujar Mbah Gatot. "Gak usah repot-repot Bu Sinta, justru kalau Sugi diberi sesuatu dia malah gak mau nolong nanti, hahaha." Mbah Gatot tertawa. "Makasih banyak Mas Sugi sudah bersedia nolongin saya," ujar Bu Sinta. Sugi tengah di dalam mobil bersama Bu Sinta. Mereka menuju Semarang ke kediaman Bu Sinta. Sugi yang tidak pernah sekalipun keluar ke kota terlihat takjub melihat ramainya jalanan di kota. "Masih lama Bu?" tanya Sugi. "Setengah jam lagi kira-kira Mas. Tadi di rumah Mbak Gatot Mas Sugi udah lama nunggu saya," tanya Bu Sinta. "Justru saya gak tahu kalau ibu mau datang. Niat saya mau minta nomor ibu ke Mbah Gatot. Tapi kata cucunya ibu mau datang, jadi saya gak jadi minta Bu," ujar Sugi. "Mas Sugi udah lama kenal Mbah Gatot?" tanya Bu Sinta. "Belum Bu, baru beberapa minggu. Ke rumahnya aja baru tadi itu," jawab Sugi. "Oh gitu ya?" jawab Bu Sinta. Tak lama dari itu mobil memasuki sebuah jalan masuk. Keluar dari jalan utama, tak seberapa jauh, terlihat rumah mewah. Pagarnya sangat tinggi. "Ini rumah saya Mas Sugi," jawab Bu Sinta. Sugi terbengong melihat rumah mewah begitu besarnya. "Besar banget rumah ibu. Suami ibu usahanya apa Bu kalau boleh tahu?" "Oh, dia kontraktor di bidang properti." Mobil memasuki gerbang yang dibuka oleh tukang kebun. "Ayo Mas Sugi turun, sudah sampai kita." Mereka memasuki rumah. Terlihat Sugi yang masih saja takjub melihat desain rumah yang begitu indah.
Ia memasuki ruangan dalam rumah dan bertambah takjub lagi melihat interior rumah yang simpel tersusun rapi, elegan batinya. "Duduk Mas Sugi," ucap Bu Sinta. "Oh ya, suami ibu mana?" "Masih kerja Mas Sugi. Kadang malam pulangnya, kalau gak pulang paling di rumah selingkuhannya itu nginep sana mungkin," jawab Ibu Sinta lirih penuh rasa jengkel. "Mas Sugi mau minum apa?" "Gak usah Bu, gak usah repot-repot kalau bisa langsung aja," ucap Sugi. "Kamar ibu di mana?" "Saya mau di kamar ibu, mungkin lama Bu sekitar 2-3 jam. Jadi kalau ada benda berharga di kamar diambil dulu aja Bu, seperti uang perhiasan, takutnya hilang nanti saya jadi tersangka," ujar Sugi sambil tertawa. "Jangan ada yang masuk sebelum saya keluar Bu," ujar Sugi. "Oh ya Mas, saya beresin kamar dulu ya Mas sebentar," ucap Bu Sinta. Tidak lama Bu Sinta kembali. "Udah Mas, ayo ke kamar saya," ajak Bu Sinta. Sugi memasuki kamar yang begitu luas, lemari yang besar, kasur yang besar, kamarnya sama rumah utinya sepertinya masih besar kamar Bu Sinta. "Ini kamar saya Mas, ada lagi yang diperlukan gak Mas Sugi?" tanya Bu Sinta. "Oh gak ada Bu, udah diambil semua barang berharga ibu," tanya Sugi. "Gak Mas, saya cuma beresin kamar aja," ujar Bu Sinta. "Waduh, saya malah jadi takut Bu. Ya udah gini aja Bu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat di sini, dilanjutin zikir sampai saya selesai. Ibu jangan berhenti zikir, pejamkan mata. Agak lama Bu, mungkin 3 jam. Sanggup gak ibu zikir selama itu?" "Sanggup Mas, demi keutuhan rumah tangga saya," ujar Bu Sinta. Bu Sinta pun mulai melakukan sholat sunnah 2 rakaat dilanjutkan dengan membaca zikir. Sugi mulai menggunakan mustika hijaunya di belakang Bu Sinta agar tidak terlihat. Alam gaib di sekitar kediaman Bu Sinta pun terlihat oleh Sugi. Betapa terkejutnya Sugi ia melihat Pekalongan. Betapa terkejutnya Sugi. Di hadapannya tampak sosok wanita berperawakan seperti pendekar wanita berbadan kekar. Giginya bertaring, rambutnya kuning dan mekar seperti singa. Kuku tangannya tidak seperti kuku manusia, lebih ke kuku hewan buas. Di belakangnya ada banyak sekali prajurit memakai pakaian yang sudah koyak, membawa pentungan seperti gada. Mulutnya mengeluarkan air liur. Tubuhnya pendek dan gempal. "Tuan, kenapa Tuan kemari?" tanya wanita itu ke Sugi. "Aku hanya ingin tahu ada apa sebenarnya ini, di rumah ini, apa yang terjadi terhadap suami Bu Sinta?" tanya Sugi. "Kami tidak punya hak menjawab pertanyaan Tuan, kami hanya diutus," jawab wanita itu. "Siapa yang mengutusmu?" tanya Sugi. "Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara," jawabnya. "Pergilah sekarang juga, kalau memang tidak ingin menjelaskan padaku," ujar Sugi. "Sendiko Tuan, kalau itu mau Tuan kami pergi dari sini." Mereka semua pergi menghilang dari pandangan Sugi. Sugi lalu menggigit mustika hijaunya kembali dan keadaan menjadi sedia kala kembali. Tampak di hadapannya Bu Sinta yang masih berzikir dengan nada yang mulai lirih tanda kelelahan. Bu Sinta," panggil Sugi sambil menepuk pelan pundak Bu Sinta. Bu Sinta berhenti berzikir, lalu menoleh. "Sudah Mas?" tanya Bu Sinta. "Iya Bu, sudah," jawab Sugi. "Sebenarnya ada apa ya Mas?" tanya Bu Sinta. "Saya belum tahu Bu penyebabnya apa, sementara untuk kedepannya yang penting aman dulu. Ini belum selesai Bu, sisanya biar saya selesaikan sendiri. Udah Ibu hidup seperti biasa aja," ujar Sugi. "Oh ya Bu, saya pamit dulu. Lah Mas, ini sudah malam, besok aja pulangnya," jawab Bu Sinta. "Emang tadi berapa jam ya Bu?" "4 jam Mas," ujar Bu Sinta. "Lama banget ya Bu?" "Ya udah gak apa-apa Bu, Ibu tunggu aja suami Ibu. Saya mau ke Laut Utara Jawa Bu, nyelesain masalah ini," jawab Sugi. "Masalah saya maksudnya Mas Sugi?" "Iya Bu," jawab Sugi. "Laut Utara?"
Malam-malam gini yang bener aja mas. Naik apa malam gini? Apa perlu diantar sopir ibu? Gak usah bu. Saya juga pengen cepet pulang makanya cepet-cepet saya selesaikan kalau bisa, ujar Sugi. Oh iya bu, laut utara daerahnya namanya apa ya? Tanya Sugi. Kalau gak salah Pekalongan mas, jawab Ibu Sinta. Oh makasih bu, saya pamit. Assalamualaikum. Mas ini tolong diterima ibu mohon. Ujar Bu Sinta memberikan amplop tebal kepada Sugi. Maaf bu, gak mau saya. Bener ibu paksa sekalipun saya gak mau. Jadi simpen aja. Setelah berpamitan Sugi jalan lumayan jauh, karena ia sulit menemukan tempat yang sepi untuk berteleportasi. Terlalu ramai. Jam berapa ini? Ia melihat di handphone yang baru dibelinya. Jam 19:45. Hampir jam 8 malam ini. Gak ada tempat sepi lagi. Susah teleport di kota Batinya. Akhirnya ia menemukan sebuah pos ronda. Ia lalu duduk celingak-celinguk melihat keadaan di sekitar, dan ia rasa sudah aman. Ia lalu berpindah ke kamarnya. Tiuti! Panggil Sugi. Gisugi! Gantian Utinya memanggil Sugi dari teras depan rumah. Loh kok kamu ada di rumah Gi? Uti dari abis maghrib nungguin kamu di depan. Belum pulang-pulang dari pasar katanya jual burung. Uti pulang dari kebun udah ada pupuk sama obat-obatan. Cabai, kamunya gak ada. Lah ditungguin di depan kok nongolnya dari rumah. Lewat belakang Ti, jawab Sugi. Kamu dari mana Ti Gi? Biasa Ti, bisnis burung. Jawab Sugi. Terus laku berapa tadi burungmu Gi? Tanya Utinya. Dapat duit 600.000, cabai sekilo, pupuk mutiara 3 kilogram, salon bluetooth, sama handphone Ti. Jawab Sugi sambil memamerkan haknya. Alhamdulillah, katamu burung murah, kok dapat banyak? Tanya Utinya. Kan jualnya banyak Ti, 150 ekor. Jawab Sugi. Lah terus pupuk urea setengah karung sama obat-obatan itu kamu beli juga? Gati dikasih Pak Bijo, yang kemarin beli burung jala kebo aku. Jawab Sugi. Baik banget orang itu Gi, kemarin ngasih sembako, ini ngasih pupuk. Ya disyukurin Ti, anggap rezeki Uti. Ujar Sugi. Oh ya Ti, Uti kan sering ngurusin burungku juga. Ini Sugi kasih 500.000 buat Uti. Sekalian Sugi juga izin bolos bantuin Uti seminggu. Ujar Sugi tertawa. Makasih, moga lancar rezekimu Gi. Uang sebanyak ini buat apa Uti Gi? Buat beli apa juga? Mending kamu aja yang pegang, ujar Utinya. Saya tahu Ti orang tua itu memang jarang gunain uang, tapi mereka pasti merasa tenang di saat punya uang. Iya kan Ti? Ujar Sugi menggoda Utinya. Kamu ini kayak ngerti aja. Jawab Utinya. Oh ya Gi, Pak Degianto tadi main kesini, bahas masalah listrik, kita disuruh bayar Gi. Katanya kamu udah punya penghasilan, kalau bisa bantuin per bulannya bayar listrik. Gitu Gi katanya. Ujar Utinya. Oh ya Ti, kata Pak De kita disuruh yuran berapa Ti? 25.000 bulan Gi. Oh ya Ti, nanti biar Sugi yang bayar. Jawab Sugi. Kamu ada kompetisi lagi apa Gi? Kok gak bantuin Uti? Katanya mau bolos. Tanya Utinya. Gak Ti, mau main ke Pekalongan, temen buka kios burung di sana, disuruh main sama sekalian ngebersihin tokonya yang masih direnovasi. Pi! Ujar Sugi berbohong. Oh, ya udah. Oh ya Ti, selama aku gak ada, Uti gak usah ngoyo-ngoyo kerjanya, gak usah pegang cangkul, kan udah tanam, ngoret aja Ti, sama mupuk. Ujar Sugi. Iya, jawab Utinya. Sugi ke belakang mandi membersihkan diri. Lalu tidur, ia bangun subuh. Setelah sholat subuh, ia menemani Utinya memasak di dapur. Jam berapa kamu berangkatnya Gi? Tanya Utinya. Jam 8 lah Ti, masih dingin. Jawab Sugi. Oh kirain mau langsung berangkat, ujar Utinya. Oh ya Ti, tolong urusin burungku ya Ti pas aku pergi, ujar Sugi. Iya, pakannya masih ada kan? Tanya Utinya.
Masih banyak tuh di dekat pintu, jawab Sugi. Kotorannya gak usah dibersihin Ti, kelamaan biar aku aja, antara Uti capek lagi. Yang dimasukin ke dapur, yang di kanan gantung aja Ti, sisanya biarin aja di samping. Ujar Sugi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Sugi lalu mandi dan bersiap pergi ke Laut Utara Jawa. Di kamarnya ia menggunakan mustika hitamnya. Kemana Tuan Segorolor Laut Utara. Dan Biurer, Sugi diturunkan di tengah laut. Dengan panik ia menggigit kembali mustikanya dan meralat ucapannya. Pantai Segorolor. Dan ia sudah di sebuah pantai yang kosong tanpa penghuni dengan pakaian yang basah kuyup. Eips, dia merogoh sakunya. Masih ada mustika lainnya. Kalau sampai jatuh ke laut gimana tadi? Untung gak bawa handphone. Kalau sampai dimakan hiu tadi gimana? Batin Sugi. Dia menoleh kanan dan kiri, pantai kosong tak ada seorang pun. Di kejauhan tampak seperti gubuk panggung. Mungkin itu rumah nelayan, batin Sugi. Bugil di sini dilihat orang gaya. Sugi melepas semua pakaiannya, memeras lalu menjemurnya di batu besar di pinggir pantai. Sugi duduk sambil Bugil bersembunyi di antara dua batu besar, seraya tangannya menggenggam ketiga batu mustikanya. Semoga gak ada orang, batinya. Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih. Salam.